Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah, ini yang kita sama-sama pelajari, bangun dari ketertiduran rohani. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, bangun dari ketertiduran rohani. Ya, 2 hari kemarin kita sudah diperlengkapi berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Saya percaya setiap kita boleh menangkap pesan Tuhan ini dan tentunya tetap bersemangat, bergairah dalam hal mengiring Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian inti pesan Tuhan ini, saya harus bacakan sekali lagi buat setiap kita supaya ini yang dapat kita tangkap, ini yang dapat kita renungkan bersama-sama ya. Di dalam inti pesan Tuhan dikatakan seperti ini. Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu ya. Tuhan melalui firman-Nya ini sedang berkata kepada kita gerejanya untuk bangun dari tidur. Ya. Dikatakan bangun dari tidur. Jangan larut dalam mimpi-mimpi indah berupa keinginan-keinginan pribadi manusia yang menghendaki ingin menjadi seperti ini dan itu, ingin melakukan ini dan itu dan mengejarnya sendiri. Ya. Namun ingat ada kehendak Tuhan atau mimpi yang Tuhan berikan seperti yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Sesuatu yang ia tuangkan melalui visi dan rencananya dalam berbagai cara kepada orang percaya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan ini sangat jelas sekali bahwa ada sebuah peringatan bagi kita sebagai gereja Tuhan atau kita sebagai orang-orang percaya untuk bangkit atau bangun dari ketertiduran rohani. Pertanyaan ini, mengapa Bapak Ibu kan? Karena gini, dijelaskan juga di dalam inti pesan Tuhan, karena kuasa kegelapan sedang beredar-edar mencoba menguasai kota, menguasai bangsa, menguasai mungkin lingkungan di mana kita tinggal, atau juga menguasai setiap keluarga yang ada. Ya, keluarga kita masing-masing. Artinya ada sesuatu yang membahayakan jika kita orang-orang percaya tidak sadar akan hal ini. Ya. Jika kita tidak bangun dari ketertiduran rohani. Ya, artinya kita sangat bersyukur Bapak Ibu kalau Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita ya. Apa tujuannya? Supaya kita punya roh yang menyalanya di dalam Kristus. Ya. Jangan sampai kita tertidur berlarut-larut dan kita tidak merespon untuk bangkit, untuk menyalanya di dalam Kristus ya. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar perenungan kita. Efesus pasal 5 ayat 14. Efesus pasal 5 ayat 14, puji Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi Bapak Ibu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 penekanan atau seruan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Yang pertama adalah bangunlah hai kamu yang tertidur. Ya. Kata bangun ini dari kata egeiro. Arti lainnya adalah bangkit, tampil, muncul. Atau keluar dari keadaan tidur. Kita sudah dijelaskan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kata bangun itu bangun dari kebiasaan-kebiasaan yang salah. Contohnya tentang bangun dari kemalasan, kebodohan, dari cara hidup yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bangun dari hawa nafsu atau kenyamanan dunia. Yang kedua yang ditekankan di sini adalah bangkitlah dari antara orang mati. Ya, dari kata
Anistemi artinya tinggalkan yang mati dan keluarlah atau hiduplah. Ya. Gambaran ini seperti digambarkan Kristus bangkit dari antara orang mati. Artinya mau bangun, mau hidup kembali, mau bangkit kembali dari ketertiduran rohani. Yang ketiga yang ditekankan di sini adalah Kristus akan bercahaya atasmu. Ini sangat luar biasa. Dikatakan Kristus akan bercahaya atasmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, bagian ini tidak akan terjadi secara otomatis. Bagian ini akan terjadi apabila kita sebagai orang-orang percaya mau merespon perintah ini. Apa perintahnya? Perintahnya adalah bangunlah, bangkitlah. Terang Kristus tidak akan bercahaya kalau kita tidak mau bangun. Kalau kita tidak mau bangkit dari ketertiduran rohani. Itu yang dimaksudkan. Betapa dahsyatnya ketika terang Kristus itu bercahaya di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Itu tidak diberikan kepada orang-orang dunia. Itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mengenal pribadinya. Kalau kita perhatikan di ayat 8 Bapak Ibu. Di ayat 8 firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang, ini firman Tuhan katakan, tetapi sekarang kamu, kita semua orang-orang percaya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah, dikatakan apa? Sebagai anak-anak terang. Artinya ini yang tidak boleh kita lupakan. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah terang itu sendiri. Makanya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang percaya di Efesus untuk bangkit, untuk bangun. Kristus akan bercahaya atasmu. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Mengapa Paulus menyerukan hal ini? Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah ada sesuatu yang keliru? Atau apakah ada sesuatu yang menyimpang yang terjadi kepada orang-orang percaya di Efesus? Ya, karena bukan tanpa alasan Paulus menyerukan itu tentang bangunlah dan bangkitlah. Kristus akan bercahaya atasmu. Bukan tanpa tujuan, ada maksud tertentu. Ketika Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Efesus. Bahwa apa yang Paulus temukan, bahwa ada orang-orang percaya di Efesus sedang ketiduran secara rohani. Kalau kita membaca dalam satu pasal ini Bapak Ibu dari ayat 1 sampai 21, kita akan menemukan banyak hal, nasihat-nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Termasuk kepada setiap kita sebagai jemaat orang-orang percaya di dalam Kristus. Ada banyak nasihat-nasihat yang disampaikan. Artinya sesuatu yang penting. Bapak Ibu, hari ini kita mau bersama-sama belajar ya. Kita akan belajar satu hal pagi hari ini. Kita akan merenungkan berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Apa yang harus kita lakukan agar roh yang membuat orang percaya tertidur tidak dapat mengambil keuntungan atas diri kita sebagai orang percaya. Ini yang kita mau sama-sama renungkan. Satu hal Bapak Ibu. Kita harus menjadi pribadi yang tetap sadar akan panggilan Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Saya ulangi, kita harus menjadi pribadi yang tetap sadar akan panggilan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Ya.
Yang menjadi fokus kita adalah dari kata ini, tetap sadar akan panggilan Kristus. Karena ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Ini yang saya pelajari bahwa gini, bahwa kesadaran akan panggilan Kristus akan membuat kita tetap terbangun. Atau akan membuat kita terus bergerak seperti yang Rasul Paulus lakukan. Karena kalau kita tidak sadari ini, maka roh kemalasan akan menguasai kita. Bawaannya tidur melulu. Bawaannya jadi malas bergerak. Malas melakukan sesuatu. Ya Pak Ishak sampaikan bahwa kita harus menjadi lonceng atau pembangun kan, lonceng pembangun. Atau alarm pembangun bagi sekeliling kita. Coba kalau kita renungkan pesan ini Bapak Ibu dari poin kedua dari Pak Ishak. Saya merenungkan bahwa ada tugas loh Bapak Ibu. Ada tugas kita untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Di Komsel kita juga udah bahas. Memang sangat penting, sangat diperlukan untuk saling mengingatkan. Makanya kita perlu banyak menambahkan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan kasih pesan ini buat kita. Ya. Tuhan sedang menyadarkan kita untuk mengambil tugas, untuk mengingat tugas panggilan kita di dalam Kristus. Ya, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 ini yang saya mau sampaikan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam panggilan itu. Jadi kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan di dalam ayat ini. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karenanya gini Bapak Ibu, Paulus menyuarakan ini di pasal 5 ayat 14. Bangun, bangkit. Ada pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Ada panggilan Kristus yang harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Mungkin dia bertanya, panggilan apa ya? Alkitab sudah mencatatnya, ada pekerjaan yang baik, pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Paulus sampaikan, jangan tidur, bangun, bangkit. Kita akan melihat dua bagian Bapak Ibu. Bagian A. Pekerjaan apa yang dimaksudkan? Panggilan apa yang dimaksudkan? Bagian A menjadi terang Bapak Ibu. Ya, dalam Efesus pasal 5, nanti kita lihat ayat 8, ayat 9, dan ayat 11. Supaya kita memahami bahwa ada panggilan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak
berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, apa yang firman Tuhan katakan? Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab kita adalah menerangi kegelapan. Yang mencoba apa? Yang mencoba menyelimuti kota, bangsa kita, keluarga, mungkin gereja kita. Kita bisa melihat di bagian ayat yang kita bacakan, Rasul Paulus mengingatkan untuk tidak ikut serta dalam mengambil perbuatan-perbuatan kegelapan. Melainkan dikatakan telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tugas kita adalah menerangi setiap kegelapan yang ada. Mungkin di lingkungan di mana kita tinggal, di dalam pekerjaan mungkin. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Kita harus tampil menjadi contoh. Kita harus tampil menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Artinya ketika kita terima keselamatan, bukan hanya sekedar menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ternyata ada tugas, ada panggilan. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan harus bangun, harus bangkit. Ada pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Salah satu yang kita lihat di sini adalah menjadi terang. Ya, kalau kita membaca tentang keseluruhan pasal dalam Efesus ini Bapak Ibu, bagaimana tentang keadaan kekristenan pada masa itu. Adanya ajaran-ajaran palsu. Adanya cara-cara hidup yang salah, seperti dunia hidup. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal ini. Ada penyembahan berhala yang dilakukan. Nanti kita bisa lihat di dalam ayat ini. Ada orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang percaya yang tadinya mereka hidup di dalam iman, di dalam Kristus, mulai terbawa arus. Ya, ketika mulai terbawa arus, makanya tertidur lelap. Tanpa melihat panggilan Kristus di dalam kehidupan orang percaya masa itu. Dan itu juga terjadi mungkin di dalam gereja Tuhan masa kini. Di dalam gereja di mana kita melayani mungkin. Jadi kita bersyukur Tuhan suruh bangkit. Tuhan suruh bangun. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus menjadi terang. Di tengah-tengah dimanapun kita berada Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Bagian 2, bagian B. Ini bersinggungan tentang di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Bagian B ini saya kutip di dalam khotbahnya Pak Ishak ya. Ada visi dari Tuhan yang harus kita selesaikan. Ini sangat-sangat penting sekali untuk kita tangkap bersama-sama. Ya, kalau kita mengingat tentang visi apa yang Tuhan kasih, ini membuat kita terus terbangun Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, orang yang hidup memiliki visi, orang mungkin dalam pengertian pemahaman saya, mungkin orang tidak tertidur karena memang ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan gitu ya. Ya, contoh bisa kita lihat di dalam inti pesan adalah tentang kehidupan Yusuf ketika Tuhan memberikan visi. Ketika Tuhan memberikan mimpi di dalam kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Kita tahu perjalanannya itu tidak gampang. Ada naik turunnya. Ya, bahkan difitnah. Dijual, dimasukkan ke sumur itu tidak mudah. Tetapi visi itu menggerakkan dia untuk terus bangkit, untuk terus bangun. Untuk menyelesaikan visi yang dari Tuhan. Ya. Selain contoh Yusuf, Rasul Paulus sendiri Bapak Ibu kita tahu. Bahwa Paulus pernah mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan garis akhir.
Artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada visi Allah yang harus diselesaikan dalam kehidupannya. Dan saya percaya Bapak Ibu ada visi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang kita mau selesaikan. Ini yang kita sama-sama mau kerjakan. Apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di gereja kita, di gereja di tempat ini ada visi. Visi yang besar yang Tuhan kasih untuk kita selesaikan sama-sama. Kira-kira mudah gak Bapak Ibu? Tidak mudah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kita, kepada gerejanya di tempat ini. Jadi kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Kita sama-sama merespon untuk sama-sama bangun, untuk sama-sama bangkit dari ketertiduran rohani kita. Ini teguran Bapak Ibu untuk kita semuanya. Untuk saya secara pribadi, Tuhan teguhkan, Tuhan tegur dengan keras. Ya. Agar kita tidak termasuk dalam bilangan yang tertidur ya, secara rohani. Ini bagian untuk kita bisa mengoreksi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan kita lagi tenggelam, jangan-jangan lagi kita sedang tertidur. Ya. Saya teringat dengan kisah ketujuh jemaat di Asia Bapak Ibu. Salah satunya ya tentang jemaat di Efesus ini. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu ya, Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Kalau tidak salah ya. Secara kasat mata ya, jemaat Efesus ini termasuk jemaat yang berhasil loh Bapak Ibu. Termasuk jemaat yang sukses di dalam pelayanan. Namun yang keliru yang saya lihat di situ adalah di mana Tuhan menegur dengan keras. Mereka sudah berhasil dalam pelayanan. Mereka itu hebat-hebat Bapak Ibu. Tetapi ada firman Tuhan yang datang kepada mereka sebagai sebuah teguran. Akibat apa? Karena kehilangan cinta mula-mula. Ini yang bahaya. Yang tadinya berkobar-kobar menjadi dingin. Yang tadinya bersemangat, bergairah. Kehilangan gairah jadinya. Kalau kita istilahkan menjadi tertidur. Bahkan dikatakan mati secara rohani. Karena tegurannya keras. Karena kamu meninggalkan cinta mula-mula. Nah ini kita harus menjaga. Jangan sampai padam Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi roh kita tertidur. Kehidupan rohani kita tertidur. Ini karena sangat membahayakan. Ya. Jadi saya berdoa, saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk kita sama-sama menangkap pesan Tuhan ini. Merespon pesan Tuhan ini khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. Dikatakan bangun dari ketertiduran rohani. Saya tidak panjang lebarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.